Kenalkan, nama saya Septiani. Di sini saya akan meresensikan sebuah novel yang berjudul Bulan, penulis Terelai, tahun terbit 2016, penerbit PT Gramedia, tebal halaman 400 halaman. Jadi di novel ini menceritakan perjalanan Raib, Sally, dan Ali ke Kelan Matahari bersama Miss Selena yang merupakan guru matematika mereka, dan Avi, penjaga perpustakaan sentral Kelan Bulan, dan juga Ili. Jadi mereka melakukan perjalanan ke Kelan Matahari ini melalui sebuah portal, yaitu buku PR Matematika milik Raib atau buku berwarna coklat dengan bulan sabit sebagai sampul bukunya. Nah, tujuan mereka ke Kelan Matahari adalah melakukan perdamaian antara Kelan Bulan dan Kelan Matahari yang merupakan sekutu lama. Ketika mereka tiba di Kelan Matahari, mereka mendarat di Stadion Kelan Matahari pada saat pengadaan Festival Bunga Matahari. Mereka disambut dengan tepuk tangan dan sorak-sorai. Tidak lama kemudian mereka pun dihampiri salah satu kolonel atau petinggi di Kelan Matahari, yaitu Sabatara-Taba. Mereka diajak untuk duduk bersama kolonel lainnya di tribun, sambil menyaksikan pembukaan Festival Bunga Matahari. Dan setelah menyaksikan pembukaan Festival Bunga Matahari, mereka pun menyambut kontingen lomba bunga matahari, di mana peserta kontingen ini terdiri dari 9 kontingen. Ketika semua kontingen telah berkumpul, Sabatara-Taba pun menginformasikan bahwa sepanjang sejarah pengadaan bunga matahari ini, kontingen ini menjadi 10, di mana peserta kontingen itu bukan berasal dari Kelan Matahari, melainkan dari Kelan Bulan. Mereka pun kaget karena tidak ada pemberitahuan bahwa mereka akan mengikuti sebuah kompetensi. Karena tidak ada pilihan lain, mereka pun mengikuti kompetensi ini. Sebagai kontingen ke-10, Raib, Sally, dan Ali, dan Ili, tentunya rintangan yang mereka hadapi tidak mudah, di mana mereka memasuki hutan belangkara yang gelap dan begitu terjal. Mereka ketika ingin menyeberangi danau, mereka harus menebak tebak-tebakan rata-rata nampak, lalu melawan gurita raksasa, mendapat penyerangan dari penunggang salamander, diterjang air dari bendungan raksasa, dikejar-kejar burung pemakan daging, dan melalui lorong tikus tanah raksasa, dan mendapat serangan dari tikus-tikus tanah. Dan ketika mereka berada di puncak dan melihat kotak Ios bersinar, dan ketika Raib juga melihat madu yang diberikan Hana, Raib pun menyadari bahwa kotak Ios bukan tujuan mereka, dan Raib pun mengajak mereka untuk memutar arah, yaitu kembali ke kebun perdu milik Hana. Ketika tiba di kebun perdu milik Hana, mereka melihat ketua salamander yang ingin memetik matahari yang mekar, namun dicegat oleh Falatara-Tanah 4 yang merupakan pemimpin matahari, karena pemenangnya bukanlah mereka, melainkan tim Raib yang berasal dari Kelan Bulan. Falatara-Tanah 4 pun menyuruh Raib untuk memetik bunga matahari, namun Hana melarangnya untuk tidak memetik bunga matahari itu. Karena permintaan Falatara-Tanah 4 tidak dituruti Raib, tidak lama kemudian peperangan pun terjadi di halaman kebun perdu milik Hana. Falatara-Tanah 4 pun yang berhasil mengalah gerombolan Raib dan berhasil memperalatan Raib untuk memetik bunga matahari. Falatara-Tanah pun mengangkat bunga matahari dan meminta untuk membuka pintu kehidupan selama-lamanya. Namun belum sempat permintaannya dikabulkan, Hana pun mengeluarkan lebah bercahayanya untuk menyerang Falatara-Tanah dan menyuruh Ili untuk merebut bunga matahari dari tangan Falatara-Tanah 4 dan menyuruhnya untuk menutup kembali pintu kehidupan untuk selama-lamanya. Falatara-Tanah 4 pun menghilang bersamaan pintu kehidupan yang perlahan tertutup. Jadi kekurangan dari novel ini di mana ceritanya itu diulang-ulang dan kelebihannya memiliki bahasa atau kata yang mudah dimengerti, dan cerita novel ini juga mampu membuat pembacanya menghayal isi atau alur dari cerita ini, dan kelebihannya juga memiliki nasihat-nasihat di dalam cerita ini. Dan sekian dari resensi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam resensi saya. Sekian dari saya dan terima kasih.